Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kebaikan hati dan juga apresiasi dari jamaah sekalian yang diwakili oleh Pak Haji Ade. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Dan juga menjadi saksi kebaikan dan iman Bapak-bapak sekalian. Dan mudah-mudahan ini menjadi perekat serta penambah rasa cinta di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan segala kebaikan dan semoga hal tersebut menjadi penerang kita nanti di alam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir kita di kesempatan yang baik ini, yaitu surat As-Saff ya. Karena kita hancak dari juz 30, 29, kemudian sekarang 28 dan sudah di pertengahan ya, surat As-Saff. Namun sebelum surat As-Saff ada satu bahasan lagi belum dibahas ya, itu tentang poin nomor 5 ya, nomor 5. Qalat al-hukama al-ghairatu waqudul qalbi wa laysa fi qalbil mu'min agla wala aham min aqidatihi. Di dalam surat Al-Mumtahanah minggu lalu ya, Allah melarang kita menjadikan orang kafir dan orang musyrik sebagai pemimpin. Dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Allah melarang di ayat pertama surat Al-Mumtahanah menjadikan orang kafir dan orang musyrik sebagai pemimpin. Satu. Yang kedua, tulquna ilaihil mahabbah. Kita juga dilarang menjatuhkan kecintaan kepada mereka. Jadi kita dilarang menjadikan mereka pemimpin, yang pertama. Yang kedua, kita dilarang untuk memberikan atau mencurahkan cinta kita kepada mereka. Karena mencintai orang kafir dan orang musyrik itu adalah bagian dari wala. Cinta itu wala ya. Bela itu wala, cinta itu wala, dukung itu wala. Nah, dalam Islam wala itu hanya diperbolehkan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Wala, maka kemarin bahasan kita al-wala wal bara. Kemanakah kita memberikan wala kita? Dari siapakah kita memberikan bara kita? Wala kita hanya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang-orang beriman. Ya, wala kita hanya kita boleh berikan kepada Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman. Dan kita dilarang memberikan wala kita kepada orang musyrik, orang kafir, dan orang-orang yang mendukung mereka ya, itu jadi dalam Islam itu tidak ada abu-abu, hitam putih semuanya, kecuali masalah fikih. Masalah fikih itu bisa ada khilafiyah, bisa ada perbedaan pendapat, yang ini kunut, yang ini tidak, yang ini kirim doa, yang ini tidak. Itu fikih itu kompromi, karena hukum itu akan selalu berjalan sesuai dengan ilatnya atau variabelnya. Al-hukmu yaduru ma illati haitsu madarat. Hukum itu dinamis. Dalam Islam fikih itu dinamis. Dia akan berubah seiring dengan perubahan zaman dan perubahan waktu. Tapi kalau akidah dia konstan, dia aksioma, dia tidak bisa berubah-ubah. Nah, al-wala dan bara itu bagian dari akidah, bukan fikih. Maka kita dilarang memberikan wala kita kepada selain Allah, Rasulullah, dan orang beriman.
Dan juga kita diperintahkan untuk berlepas diri dari kemusyrikan orang musyrik dan juga orang kafir serta orang-orang yang mendukung mereka. Nah, poin kelima ini ada perkataan ahli hikmah ya, yang menyebutkan al-ghairatu waqudul qalbi. Yang namanya gairah, gairah itu dalam bahasa Arab, gairah dalam bahasa kita kecemburuan. Rasa cemburu adalah bahan bakar hati. Cemburu itu adalah bensinnya hati. Al-gairah, kecemburuan, adalah bensinnya hati. Orang-orang beriman mesti memiliki cemburu. Orang beriman harus cemburu. Suatu saat Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud ngobrol sama temannya. "Wahai Abdullah, andaikan ada orang mengganggu istrimu, apa yang kau lakukan?" Kata Abdullah bin Mas'ud, "Akan kutebas lehernya." Gitu. Bagaimana kalau ada orang mengganggu istrimu? Kata temannya itu. Abdullah bin Mas'ud itu kan ulama besar zaman sahabat. "Kutebas lehernya." Nabi mendengar percakapan itu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling pecemburu di antara kalian adalah Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya orang yang paling pecemburu di antara kalian adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena dia mengatakan, andaikan ada orang mengganggu istriku, ku tebas lehernya. Abdullah bin Mas'ud adalah orang paling pecemburu di antara kalian. Dan sesungguhnya Allah lebih cemburu daripada Sa'ad kepada istrinya. Dan kecemburuan Allah itu manakala aturan dan hukumnya dilanggar. Jadi Allah cemburu apabila tauhidnya dilanggar dengan kemusyrikan. Allah cemburu kalau ada orang harusnya menyembah Allah tapi menyembah yang lain. Allah cemburu ketika diberi nikmat seseorang itu tapi bersyukurnya kepada yang lain. Allah cemburu ketika nyuruh doa malah mintanya sama yang lain. Innallaha aghyaru min Sa'ad. Sesungguhnya Allah lebih cemburu dari Sa'ad kepada istrinya. Nah, ini harus dihadirkan perasaan seperti ini kepada kita. Saat aturan Allah dilanggar, ada kemaksiatan depan mata, itu Allah cemburu. Saat ada perintah Allah tidak dilaksanakan, Allah itu cemburu. Dan kita orang-orang beriman harusnya punya rasa cemburu itu, sebagaimana Allah cemburu ketika hukumnya dilanggar, baik hukum perintah maupun hukum larangan. Kalau kita boleh bandingkan, ternyata hukum perintah itu lebih berat daripada hukum larangan. Artinya dosa melanggar perintah lebih berat daripada dosa melanggar larangan. Maka hukum tidak sholat itu dosanya lebih besar daripada berzina. Orang tidak sholat dosanya lebih berat daripada berzina. Orang tidak sholat lebih besar dosanya dari membunuh orang lain. Orang tidak sholat dosanya lebih besar dari minum khamar, dari makan riba, dari membunuh dan sebagainya. Satu-satunya dosa yang di atas orang tidak sholat hanya satu, syirik saja. Karena kaidahnya dosa meninggalkan larangan, dosa meninggalkan perintah jauh lebih besar daripada dosa melanggar larangan. Apa dalil yang paling konkretnya? Kita ingat dulu cerita pertama Abul Bashar Adam alaihissalam, moyangnya kita semua. Adam itu ketika melanggar larangan Allah untuk tidak mendekati pohon Syajaratul Khuldi, kita nyebutnya buah kuldi ya. Padahal itu penyebutan di kita itu kurang tepat. Apalagi sampai mengatakan buah kuldi itu ini nyangkut kata di sini. Enggak, itu bahasa biologis memang ada di sini. Zakun. Buah khuldi itu dalam bahasa Al-Qur'an Syajaratul Khuldi, pohon keabadian. Gitu. Khuldi itu keabadian, makanya ada khalidina fiha. Khuldi akar katanya sama dengan khalidin, keabadian. Kenapa? Karena ketika setan, ketika iblis membujuk Adam, itu bujukannya dengan kata itu. Wahai Adam, wahai Hawa,
Tahu nggak kamu? Tuhanmu itu melarang kamu mendekati pohon ini karena khawatir kamu abadi di sini. Gitu. Khawatir kamu abadi di sini gitu. Ya, Adam itu tergoda. Katanya sih bujukan istrinya Hawa. Adamnya sih kuat, tapi istrinya ngebujuk. Namanya suami dibujuk istri, Pak. Waduh. Jangankan apa-apa, ya, diberikan semuanya sama istri kan, takut. Walhasil Adam melanggar larangan itu. Dia mendekati pohon, ya. Apa hukumannya ketika melanggar larangan Allah? Hanya dipindahkan dari surga ke dunia. Hanya dipindahkan saja. Dan itu lebih ringan. Beda dengan iblis. Iblis itu disuruh sujud, bentuknya perintah, tapi dia mengatakan, kenapa kau suruh aku sujud? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau telah ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia, Adam, dari tanah. A'asjudu liman khalaqta tina? Apakah pantas aku sujud kepada yang engkau ciptakan dari tanah? Nggak mungkin dong, masa yang mulia sujud kepada yang tidak mulia. Padahal sujud itu bukan sujud penyembahan, itu sujud penghormatan. Bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan, dan itu pun atas perintah Allah. Walhasil iblis melanggar perintah itu, dan kemudian apa hukumannya iblis melanggar larangan itu? Perintah tersebut dikutuk, diusir, dan ditetapkan sebagai penghuni jahanam selama-lamanya. Dilaknat sampai hari kiamat, kemudian dijauhkan dari rahmat, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan disebutkan sebagai mal'unin, makhluk yang terkutuk. Lihat kedua perbandingan ini. Adam menerobos larangan, hanya dipindahkan dari surga ke dunia, dan itu ringan. Tapi iblis melanggar perintah, hukumannya lebih berat dan dahsyat daripada kelakuan Adam. Maka dari itu, jamaah sekalian, maka ulama menyimpulkan sebuah kaidah, meninggalkan larangan jauh lebih besar daripada meninggalkan perintah jauh lebih besar dosanya daripada melanggar larangan. Dan kalau kita telusuri tafsir lebih dalam, ternyata penyebab Nabi Adam bisa melanggar larangan Allah itu sebabnya dua. Disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Toha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam nazid lahu azma. Kata Allah, sungguh aku telah beritahu Adam sebelumnya untuk tidak melanggar larangan tersebut. Fanasiya, tapi Adam lupa. Walam najid lahu azma, dan Adam tidak punya kesungguhan. Nah, kata para ulama tafsir, dua sebab inilah yang menjadi faktor Adam dan keturunannya selalu atau cenderung melanggar larangan-larangan Allah. Satu, lupa. Yang kedua, tidak sungguh-sungguh. Kalau ada orang tidak istiqomah, pasti penyebabnya dua. Kalau nggak lupa, tidak sungguh-sungguh. Mau ke masjid, lihat ngeprui sedikit, alah, gini gimana hujan, badak gimana, tidak jadi, tidak ada kesungguhan. Gitu. Mau ke masjid dingin, tadi subuh kan dingin sekali, saya juga pakai jaket, dingin. Kalau kita tidak punya kesungguhan, tidak akan ke masjid, tiris di rumah saja, sholatnya sambil pakai spring bed, spring bed apa, cover bed gitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi penyebab orang itu tidak istiqomah, penyebab orang itu cenderung melanggar, penyebab orang itu kadang menerobos larangan, itu penyebabnya sebagaimana yang jadi penyebab Adam melanggar larangan Allah. Satu, sering lupa, dan memang manusia tempatnya. Maka supaya tidak lupa, ada cara-cara agar kita tidak lupa. Mungkin dengan majelis taklim, mungkin dengan berkawan dengan orang soleh, mungkin dengan saling menasihati tentang sesama teman kita, dan lain sebagainya. Nah, jadi sering lupa. Mun bahasa Sunda nama sok hilap karena purwadaksi. Urang teh di alam dunia teh diciptakeun sanes kangge jongjonan. Sanes kangge sibuk ngudag dunia, karena dunia sanes tujuan, dunia itu alat saja. Tetapi terkadang banyak orang lupa dengan tujuan dan sibuk dengan sarana. Dengan alatnya sibuk, dengan tujuannya lupa.
Itu seperti orang mau ke pasar baru, di tengah jalan sibuk, di jalan saja jalan sibuk dengan berbagai hal. Umpar ampir kayak itu kadia ka pasar baru nama kadang tenepi. Nah, begitupun kehidupan dunia. Allah ciptakan kita di dunia sungguh-sungguh hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Kebetulan kita diberi kemudahan agar ibadah tersebut terlaksana. Diberikanlah fasilitasnya. Sok silahkan kamu bekerja, kamu berumah tangga, kamu beraktivitas semata-mata untuk menunjang kegiatan inti yaitu ibadah. Tapi kadang orang mengorbankan kegiatan inti yaitu ibadah dan bebelaan mati-matian, bebeakan untuk sibuk dengan perkara-perkara sampingan. Banyak orang sibuk dengan perkara sampingan, lupa dengan tujuan inti. Banyak orang sibuk dengan acara-acara seremonial dan lupa dengan acara-acara inti. Banyak orang sibuk dengan cangkang tapi lupa dengan esensi. Banyak orang sibuk dengan metode tapi lupa dengan esensinya. Nah, itu kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kegiatan inti kita adalah beribadah dan lain-lainnya adalah sebagai sarana. Nah, supaya kita tidak lupa dan tidak main-main di dalam agama kita perlu teman-teman soleh seperti ini, saling mengingatkan. Kalau tidak saling mengingatkan langsung, bisa di forum, bisa dengan pertanyaan, tapi manfaatnya untuk semua dan lain sebagainya, supaya kita tidak melenceng dari jalur istiqomah. Karena kita sudah dikasih tahu bocorannya oleh Allah Ta'ala, orang itu tidak istiqomah penyebabnya dua. Satu karena tadi lupa dengan tujuannya, lupa dengan permasalahannya, dan juga dia tidak punya kesungguhan ya. Seperti orang bisa nggak lancar baca Quran, itu sebabnya pasti dua. Satu, dia lupa bahwa Quran itu akan jadi syafaat, akan jadi penolong dia. Kemudian setiap satu huruf 10 kali dilipat gandakan, lupa dia. Keutamaannya dia lupa. Kemudian setelah itu kalaupun dia ingat, tidak sungguh-sungguh, tidak diajar Quran, tidak belajar makhrijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, tajwid dan sebagainya, sehingga akhirnya udah diabai dengan Quran. Rasulullah SAW pernah mengeluhkan kepada Allah umatnya bahwa umatnya nanti akan menghijrah Al-Quran. Wa qala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya umatku nanti akan menghijrah Al-Quran. Ini sudah dikeluhkan oleh Nabi. Kita ini umatnya suatu hari nanti akan ada orang-orang yang menghijrah Al-Quran, menjauhi, meninggalkan Al-Quran, baik membacanya, mentadaburi dan tamsirnya, menjauhi dengan cara tidak mengamalkannya, atau menjauhi dengan cara tidak mendakwahkannya. Insya Allah nanti di Nuzul Quran kita akan perdalam tentang apa saja kewajiban kita terhadap Al-Quran dan apa saja hak Al-Quran atas kita. Al-Quran itu punya hak dari kita, harus kita tunaikan. Apa saja hak Quran dari kita, dan berikutnya apa saja kewajiban kita terhadap Al-Quran. Nah, itu seperti itu. Nah, kembali ke tema inti kita tentang rasa cemburu atau kecemburuan dalam beragama. Surat Al-Mumtahanah secara tidak langsung menyuruh kita agar memiliki rasa cemburu terhadap agama. Dan saya pernah mengatakan, seseorang itu bernilai justru saat dia membela agamanya. Kalau orang itu tidak punya pembelaan kepada agamanya, kalau orang itu tidak punya perjuangan kepada agamanya, sungguh benar-benar hidupnya itu nggak berguna. Cuma numpang makan, minum, hardolin ya, dan tidak bermanfaat. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain ya. Dan orang lain di sini adalah umatnya yang pertama, umat Rasulullah SAW. Jadi orang itu dipandang bernilai manakala dia punya peran dalam agamanya, baik peran sebagai umat maupun peran sebagai pemimpin. Dan dalam kehidupan seorang mukmin tidak ada yang lebih penting untuk dicemburui melebihi akidahnya. Jadi kita harus punya cemburu ketika Allah
diperlakukan dengan kemusyrikan, harus punya cemburu. Ada orang menyembah selain Allah, kita harus punya cemburu, ya Allah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Ada orang menyembah Allah tapi dengan melakukan kemusyrikan, kita harus cemburu. Karena hak Allah yang telah menciptakan kita itu adalah diibadahi dan tidak diberlakukan musyrik. Lalu hak kita nanti dari Allah adalah dimasukkan ke dalam surga. Ada sebuah hadis yang cukup singkat tetapi luar biasa maknanya. Rasul pernah bertanya kepada sahabat Muaz bin Jabal, wahai Muaz, tahu nggak kamu apa hak Allah dan hak kamu? Sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu alam, hanya engkau yang tahu ya Rasul, kami tidak tahu. Lalu Rasul mengatakan, hak Allah itu adalah tauhid dan tidak musyrik. Lalu hak kamu nanti surga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kita ini punya semacam transaksi dengan Allah Ta'ala. Yang pertama adalah kita tunaikan hak Allah, tauhid dan tidak syirik. Lalu sebagai hak kita adalah surga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kalau dipersingkat lagi, diperas lagi, hak Allah itu satu, tidak musyrik, dan hak kita itu surga. Jadi kalau dikasih sama dengan, berarti tidak syirik sama dengan surga. Itu. Dari tauhid mah sejak kita lahir sudah bertauhid. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Dalam Islam setiap anak yang lahir itu sudah muslim. Andaikan dia ditinggalkan di hutan tanpa orang tua, anak itu akan tumbuh dengan fitrah Islamnya, akan tumbuh dengan tauhidnya, akan hidup dengan insting kepada Allahnya. Sampai ulama mengatakan kalau ada anak tumbuh di hutan diasuh oleh singa, kemudian besar, anak itu tumbuh dalam keadaan bertauhid, artinya muslim. Anak singa itu kalau dia manusia itu muslim. Kalau ada anak manusia diasuh oleh singa itu muslim. Sampai ulama mengatakan begitu. Saking bahwa manusia itu sudah muslim sejak rahimnya. Ketika Allah menanyakan alastu bi rabbikum, manusia menjawab qalu bala syahidna. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi kita sudah muslim, sudah iman, sudah bertauhid sejak alam rahim. Kemudian lahir dalam keadaan fitrah juga muslim, tumbuh dalam keadaan muslim. Nah, baru berubah itu kalau orang tuanya merubah. Fa'abawahu, orang tuanya lah yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi, au yunasironihi, atau menjadikannya Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikannya sebagai Majusi. Jadi Yahudi, Nasrani, Majusi itu kelakuan orang tuanya. Kalau ada anak Kristen, anak Yahudi, anak Majusi, itu perbuatan orang tuanya. Karena lahirnya mah dia muslim, bertauhid. Itu konsep agama kita. Nah, maka setiap manusia haruslah memiliki kecemburuan terhadap itu. Kalau ada orang melanggar tauhid tersebut dengan kemusyrikan ataupun melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita di Al-Kautsar ini, karena kita mengkaji tafsir ya, kemudian kita mengkaji hadis, mudah-mudahan yang kita amankan pertama kali adalah tauhid kita. Kita perkuat tauhid karena itu adalah satu-satunya syarat kita selamat dunia dan akhirat. Dan itu juga satu-satunya perintah Allah yang Allah perintahkan, Allah bebankan ke setiap nabi dan rasul dari sejak Adam sampai akhir. Ani'budullah wajtanibut tagut, agar menyembah Allah dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu misi kita pertama di Al-Kautsar, dan seluruh umat manusia, umat Islam seluruhnya, bahwa menancapkan tauhid dan tidak tergelincir kepada kemusyrikan. Baru yang lain-lain itu kita nanti dapat perbaiki bertahap sedikit demi sedikit. Kita murnikan tauhid kita terutama di lingkungan terdekat di Al-Kautsar, kemudian setelah itu kita bisa menyebar ke bab dan aspek-aspek yang lain. Itu prioritas dakwah kita supaya tidak tidak terlalu bercabang gitu. Dalilnya adalah bahwa kita harus punya cemburu kepada Allah Ta'ala, kepada larangan Allah dan perintah Allah, dan juga diantaranya adalah cemburu manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melarang kita menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, kita malah mengangkatnya pemimpin.
Ketika Allah melarang kita menjadikan pemimpin orang kafir, malah kita menunjuk orang kafir, orang musyrik, dan itu adalah Allah cemburu dengan kelakuan seperti itu. Allah kan melarang, jangan sampai kita milih orang musyrik, orang kafir jadi pemimpin. Kita malah pilih. Allah cemburu kepada kita. Lebih cemburunya dari Sa'ad Abdullah bin Mas'ud kepada istrinya tadi yang kita ceritakan di awal, ya, gitu. Namun demikian, sebagaimana diatur dalam fikih, orang kafir itu ada 4 kelompok. Ya, orang kafir ada 4 kelompok. Yang pertama apa? Kafir zimmi. Kafir zimmi ini kafir yang damai, hidup di sekitar kaum muslimin. Mereka haram diganggu, mereka tidak boleh diusik. Mengusik mereka sama dengan mengusik kaum muslimin. Sampai Rasul mengatakan, barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, akulah musuhnya di hari kiamat. Jadi menjaga dan melindungi kafir zimmi itu wajib hukumnya, sama seperti kita menjaga orang-orang muslim, anak kita sendiri dan istri kita sendiri. Kafir zimmi yaitu orang-orang kafir non muslim yang hidup di sekitar kaum muslimin, itu wajib dijaga, wajib dilindungi seperti kita melindungi nyawa kita sendiri. Itu. Yang kedua, ada kafir muahid. Kafir muahid ini adalah orang kafir non-Islam yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mereka pun sama, tidak boleh diusik, tidak boleh diganggu. Hanya haknya berbeda dengan kafir zimmi. Muahid ini dia tetap bayar jizyah, yaitu sekitar 1 dirham setahun, 150.000 setahun. Ya. Dalam Islam itu selain zakat yang wajib, kalau sudah nyampe nisab, tidak ada lagi pungutan-pungutan apapun kecuali kepada orang kafir. Itu pun namanya jizyah, kompensasi dari rasa aman yang mereka nikmati, perlindungan dan penjagaan yang mereka nikmati hidup di kalangan kaum muslimin. Itu namanya jizyah, semacam upeti. Itu pun murah, hanya 1 dirham setahun, kurang lebih 100 atau 200 ribuan setahun, dan tidak ada pungutan lain sepeser pun. Maka banyak orang-orang kafir muncul di medsos, aku mah lebih baik dipimpin oleh pemerintahan muslim, hanya bayar pajak 200.000 setahun dan tidak dipungut sesen pun apapun, tidak ada pajak ABCD, tidak ada sama sekali. Kata begitu. Muncul di medsos itu pengakuan-pengakuan orang Kanada, orang Eropa segala macam, karena mereka tahu sejarah dan mereka baca literasi tentang Islam. Itu jizyah, ya. Tapi bagi kaum muslimin dibebankan 2, 1 jizyah, satunya lagi zakat. Itu pun kalau sudah mencapai nisab. Nisabnya itu adalah 85 gram emas. Jadi orang kalau sudah punya uang 85 gram emas atau setara rupiah dengan itu, kurang lebih 85 jutaan ke atas, dia sudah kena wajib zakat. Dan sudah 1 tahun putar hijriah, 1 haul, ya. Karena syarat zakat itu mesti dan wajib penuhi 2 syarat ini, haul dan nisab. Nisab itu batas minimal, yaitu 85 gram emas, dan haul itu adalah setahun hijriah. Kalau 1 tahun hijriah kita punya uang sebanyak 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Allah mengancam orang yang tidak mengeluarkan zakat seperti ini dengan menghancurkan hartanya. Majtama'a malun zakata illa afsadatu. Tidak akan pernah duit zakat ngumpul dengan harta kita kecuali akan menghancurkan harta secara keseluruhan. Waliyazubillah. Dan Allah mengancam orang yang tidak menunaikan zakat wajibnya akan disetrika wajahnya, punggungnya, badannya seluruhnya. Yauma tuqwa biha jibahuhum wa zuhuruhum wa junubuhum hadza makanaztum li anfusikum. Inilah gara-gara kalian menimbun harta kalian. Nah, jadi kaum muslimin dibebankan, bagi yang mampu, yang punya uang dingin setelah pengeluaran tahunannya, setelah pengeluaran bulannya, setelah beres semuanya, hutang beres, segala macam beres, hutang yang terbayar bulan itu, lalu masih ada, ketika haul nyampe masih ada 85 gram emas, tunaikan zakatnya 2,5%. Sebagai hak Allah untuk diberikan kepada kaum du'afa dan kaum fuqara. Maka pulang dari sini silakan Bapak Ibu periksa di rumahnya, adakah saldo atau perhiasan, bukan perhiasan yang normal dipakai, tapi perhiasan investasi. Kalau perhiasan yang biasa dipakai oleh ibu kita, anak kita dan semacam itu tidak kena zakat. Yang kena itu perhiasan yang disimpan untuk investasi. Hitung, kalau jumlah mereka di total ada 85 jutaan, setelah kita bayar kewajiban kita yang terhitung bulan itu, maka tunaikan zakatnya 2,5% dari yang ada.
bukan dari batas itu, dan bukan dari selisih, tapi dari yang ada dihitung. Itu hak Allah, bukan hak kita, untuk diberikan kepada fuqara dan masakin, ibnu sabil, sabilah, mu'alaf dan lain sebagainya. Nah, kalau itu tidak ditunaikan, maka Allah cemburu. Dan kecemburuan Allah itu lebih dahsyat daripada kecemburuan tadi, sahabat kepada istrinya tadi. Maka jangan sampai kita melawan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kafir muahid. Yang terakhir kafir musta'man. Yang ketiga, mohon maaf, kafir musta'man ini adalah orang kafir yang minta suaka kepada orang Islam. Maka mereka pun haram diganggu dan tidak boleh diusik. Hanya saja berbeda haknya dengan kafir zimmi tadi. Dan yang terakhir adalah kafir harbi, kafir yang memerangi kita. Orang kafir seperti ini solusinya adalah diperangi. Artinya karena mereka mengganggu kita, memerangi kita, maka secara logis dan secara syariah kita harus melawan kezaliman dan penjajahan mereka. Seperti orang-orang dulu, para penjajah Belanda, Portugis datang ke kita dengan membawa peperangan kolonialisme, maka kita wajib membela diri dan melawan mereka. Itu kafir harbi. Datang ke kita bawa senjata, itu kafir harbi. Ya. Tapi kalau orang datang ke sini berbisnis dengan paspor, dengan visa, itu kafir muahid, zimmi atau musta'man yang wajib dilindungi dan tidak boleh diusik. Ya. Sekali lagi, kafir itu ada 4, 3 wajib kita lindungi, wajib kita hormati, wajib kita tunaikan hak-hak mereka walaupun kafir. 1 yang kita lawan yaitu kafir yang sifatnya harbi. Zaman dulu ada buktinya kafir harbi itu, yaitu Belanda dan juga penjajah-penjajah lainnya. Poin terakhir surat Al-Mumtahanah. Allah adalah maha pencemburu, lebih cemburu dari seorang kepada istrinya. Maka karena Allah itu rasa cemburunya tinggi, jangan sampai kita membuat Allah cemburu sama kita, baik dengan melakukan sebuah larangan atau dengan meninggalkan sebuah perintah. Ya. Dan Allah kalau sudah cemburu, aduh, luar biasa ya. Jangan sampai Allah cemburu dengan kita gara-gara kita melanggar perintahnya dan melanggar aturannya. Mungkin itu yang bisa disampaikan di surat Al-Mumtahanah ini. Untuk besok kita surat Sof, biar biar tema baru dan lebih biar lengkap nanti penjelasannya. Ada pertanyaan mungkin Pak? Silakan. Oh enggak, Pak Haji dulu. Pak Dokter dulu enggak? Oh, Pak Haji dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sampai usia berapakah orang tua harus mendidik anak? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau anak-anak itu udah selesai sekolah, udah kerja, dia pergi ke negara non-muslim. Dan dengan sendirinya saya sendiri sebagai orang tuanya sulit mengajak atau memberitahu waktunya sholat. Kalau anak saya yang satu di Kuala Lumpur, karena waktunya sama masih bisa. Udah lohor, udah asar. Sekarang di negara kafir itu waktunya beda. Bagaimana? Yang ketiga, bagaimana kalau salah satu anak saya itu ada menikah sama orang sana? Memang sih bilangnya muslim, tapi kita kan tetap ragu. Jadi kita harus bagaimana? Saya pernah nanya ke Ustaz, bagaimana kalau gitu? Sebenarnya Pak Adena kurang mendidik anak baheula. Kami dari usia rumah jadi anak tadi terus dihajikan, tapi kenyataan terus negara itu panggil orang itu, orang itu, gitu kan. Nah, kedah kumaha Adi sebagai orang tua untuk menghadapi yang 3 anak itu. Kalau yang anak yang 2 mah tetap pada waktu musim kurban dia tetap kurban. Terus kalau sewaktu-waktu oleh mamanya diingatkan, kamu sholat terus diingatkan. Tapi kalau yang sudah rumah tangga, apakah masih ada kewajiban
orang tua mengingatkan. Itu Pak Ustadz yang saya bacakan. Terima kasih. Ya. Anaknya perempuan Pak ya? Perempuan, sadayana. Baik, yang pertama memang ada sebuah hadis bahwasanya Rasul mengingatkan setiap kalian adalah pemimpin bagi keluarga kalian, dan pemimpin keluarga itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala atas kepemimpinan tersebut. Wa rajulu ra'in fi ahlihi, seorang adalah pemimpin keluarga dan dia akan dimintai pertanggungjawaban Allah Ta'ala. Sehingga dosa anak, dosa istri kita itu kita yang nanggung Pak. Dosa anak, dosa istri kita yang menanggung. Selain mereka juga berdosa. Mereka juga berdosa, punya dosanya karena sudah balik, akil balik. Tapi kita juga orang tuanya kena dosanya. Sebagaimana hadis tadi. Tetapi kalau kita sudah sebaik mungkin mendidiknya, nah kita terlepas dari beban dosa tersebut. Sebagaimana kejadiannya menimpa Nabi Nuh alaihissalam. Itu beliau sudah habis-habisan mendidik anaknya. Siapa namanya tuh? Kan'an ya. Habis-habisan, tapi pada akhirnya sampai badai besar pun di atas gunung diajak naik kapal, ayo nak naik, selamatkan dirimu, naik ayo ikut bapak. Dia katakan enggak Pak, saya selamat di sini di luhur, mau nyampe cai kadi, akhirnya meleb kena cai kan. Ya, akhirnya ya karena dia sudah diajak terakhir kali, kalau bahasa bandara teh mah last call ya. Sudah last calling, itu udah akhir panggilan, tidak datang juga, ya berarti tidak mau ikut. Akhirnya kemudian Nabi Lut alaihissalam, ya, sama istrinya juga. Sebenarnya istrinya itu tidak bermaksiat, hanya dia itu pro kepada ahli maksiat gitu. Kaumnya punya penyimpangan, istrinya itu malah seperti pro ke sana gitu. Akhirnya kedua orang tersebut dihukum oleh Al-Quran Karim sebagai contoh bagi orang-orang kafir. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah berikan contoh bagi orang-orang kafir, istrinya Lut dan istrinya Nuh ya, kan itu. Jadi catatannya kita akan menanggung dosa anak istri kita manakala kita tidak maksimal dalam memberitahu, menasihati mereka. Tapi kalau kita sudah maksimal, sudah habis-habisan, batasan habis-habisan itu tiada henti sampai akhir hayat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bisolati waz zakati wastabir 'alaiha. Kau perintahkan keluargamu dengan solat dan juga zakat, artinya agama lah. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah terus-terusan pada seperti itu. Jadi khusus untuk keluarga, nasihat dan pengingat itu tiada batas, tiada henti sampai akhir hayat. Kalau orang lain mungkin gak bisa bejaan lah, sudah dikasih tahu tapi masih kena mantangul, itu beda. Tapi keluarga mah beda. Wastabir, sesabar-sabarnya sampai kita istilahnya habis kesabaran, dan tidak pernah habis sabar itu sebenarnya. Dalam Islam itu tidak ada istilah kesabaran habis, nggak ada. Sabar itu tanpa batas, maka pahalanya pun tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang sabar itu tanpa batas. Kenapa? Karena sabar ibadah tanpa batas. Sabar tidak ada batasnya. Nah, khusus untuk keluarga, mengingatkan mereka itu sesabar-sabarnya dan sampai akhir hayat. Walaupun dia udah punya suami. Walaupun dia sudah punya suami. Walaupun sudah punya suami. Orang tua itu dalam hal mengingatkan agama itu tidak boleh ada hentinya. Walaupun sudah punya suami. Rasul masih menasihati Fatimah walaupun Fatimah sudah dalam didikan Ali bin Abi Thalib. Rasul ajarkan zikir, Rasul ajarkan ini yang boleh, ini yang tidak, ini kelakuan kepada suami, ini yang tidak boleh, diajarkan. Jadi Rasul tidak melepas pendidikan kepada Fatimah Az-Zahra meskipun Fatimah sudah dalam pernikahan dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi sampai dewasa, sampai sudah jadi ibu pun Fatimah masih merasakan kehangatan dari seorang ayah. Kalau Fatimah datang ke rumah Rasul, bapaknya, itu dibukakan pintu oleh Nabi itu. Diraih sampai ke depan, dipegang tangannya, dipegang kemudian dituntun gitu, dituntun sampai ke dalam. Itu seorang putri datang ke rumah ayahnya. Di zaman kita berorang apa? Anak pulang sekolah, anak pulang mana, fokus aja kita nonton TV, anaknya makan tuh udah disiapin, makan aja gitu. Ya. Rasul itu mendidik putrinya sampai demikian. Datang di gerbang tuh disambut oleh bapaknya dengan senyum, dengan diraih tangannya, kadang dikecup keningnya, kemudian dibawa ke dalam, disambut.
Makanya tidak ada orang lebih baik pendidikannya daripada Rasul kepada anak-anaknya. Fatimah Zahra. Nah, ketika beliau besar pun tetap oleh Rasul diingatkan, dinasihati, dididik. Jadi mendidik keluarga dalam arti menasihati bahasa sekarang itu tidak ada batasnya. Karena perintahnya wastabir alaiha, sabarlah terus-terusan. Muru auladakum bisab'in, perintahkan anakmu bisolat dengan solat ketika usia 7 tahun. Dan kalau sudah 10 tahun tidak mau solat, pukullah. Tetapi batasan pukulan itu kata para ulama bukan pukulan yang melukai, menyakiti, pukulan yang mengingatkan. Aturan memukulnya itu cukup dengan kayu siwak. Tahu siwak? Yang kayu buat sikat gigi. Nah, pukullah dengan itu, betisnya atau kakinya. Kalau anak 7 tahun disuruh sholat walaupun dia belum sholat atau malas-malasan, nggak apa-apa, perintahkan aja. Mau sholat mau tidak, suruh aja. Nak sholat, nak sholat. Sampai 10 tahun. Kalau 10 tahun tidak sholat, baru dipukul dengan pukulan pendidikan, bukan pukulan yang menyiksa. Jadi 3 tahun mendoktrin tuh. 3 tahun dari 7 ke 10 tuh doktrinasi. Suruh sholat. Ya, mau sholat mau enggak, mau sholatnya kayak apapun, bahkan mungkin tidak bisa sholat atau sembarangan sholatnya dalam 7 tahun ini nggak apa-apa. Karena itu masa doktrinasi. Yang penting dia tahu sholat itu wajib. Baru 10 tahun kalau tidak sholat dipukul dengan mukul mendidik. Nah, kalau sudah menikah mungkin tidak mungkin kan begitu caranya. Tentunya dengan mengingatkan. Karena orang tua kan masih berkomunikasi kan, masih berhubungan. Dikasih tahu, "Nah, jangan lupa sholatnya ya. Nah, dijaga sholatnya. Walaupun kamu berada di negeri seberang sana, di negeri yang seperti itu, sholat jangan pernah ditinggalkan. Sholat jangan pernah menjadi." Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang non-muslim sudah menyatakan muslim untuk menikah, maka itu sah pengakuannya. Itu sah pengakuannya. Di zaman Nabi alaihissalam ada seorang muslimah mau dinikahi oleh orang kafir Quraisy. Si wanita tersebut menjadikan atau meminta maharnya itu Islamnya. Kamu boleh menikahi saya, maharnya cukup kamu Islam aja. Cukup kamu Islam itu maharnya. Akhirnya dilakukan oleh pemuda itu. Dia masuk Islam dan kemudian menikah. Nah, kita tidak punya kewajiban membelah dada seseorang, dia benar atau tidak pengakuannya. Yang penting dia sudah menyatakan bahwa saya siap masuk Islam dan kemudian menikah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemantapan dalam hatinya, hidayah kepada hatinya sehingga tercahayakan hatinya dan menjadi Islamnya itu baik. Jadi kalau ada orang yang mau menikah kemudian masuk Islam dulu, nggak apa-apa, terima aja. Karena apa? Karena kita tidak bisa pernah membelah dadanya orang Islam atau tidak. Itu dia sudah muslim, diterima Islamnya gitu. Jadi jawaban untuk itu ya, satu, jangan pernah lelah dan berhenti menasehati, harus terus ya. Dan yang kedua, kalau kita mengabaikan perintah Allah untuk menasehati keluarga, maka kita menanggung dosanya. Bahkan ada yang lebih dahsyat dari itu. Inna asyadan nasi azaban yaumal qiyamah man jahila ahlahu. Orang yang paling keras azabnya di akhirat nanti adalah orang yang masa bodoh dengan keluarganya. Inna asyadda, sungguhnya yang paling syadid, yang paling keras azabnya yaumal qiyamah, hari kiamat, man jahila, yang masa bodoh ahlahu, dengan keluarganya. Masa bodoh itu apa? Tidak pernah menasihati, diculkan, pokoknya tidak ada perhatian. Jadi yang penting mah ada perhatian, ada nasihat ditunaikan, itu insya Allah tidak masuk kategori masa bodoh dengan keluarga. Tapi zaman sekarang banyak orang masa bodoh dengan keluarganya. Padoliting, budak meren sudah masing-masing, padoliting, budak sudah dengan keluarga, tidak. Jangan masa bodoh dengan keluarga, tetap harus diperhatikan. Maksud saya perhatikan agamanya. Kalau rezeki mau Allah yang nanggung, Allah yang jamin. Agamanya tetap diperhatikan. Mereka sudah nikah, belum nikah, kewajiban orang tua itu memperhatikan agamanya. Nabi Ibrahim masih berkata kepada anaknya, apa yang akan kalian sembah nanti sepeninggalku? Wahai Ishak, wahai Yakub, wahai Ismail, semua itu keturunannya dipastikan. Apa yang akan kalian sembah setelahku? Gimana ibadah kalian setelahku? Nabi Ibrahim hanya menanyakan itu aja. Gimana ibadah setelah kalian, setelah aku nanti nggak ada? Orang sekarang kalau meninggal nanyanya harta, gimana nanti kalian hidup, gimana kalian hidup, udah ada yang jamin. Tapi tadi ibadahnya. Ya, jadi ini ayat ini memberikan isyarat pada kita harus memastikan anak, incu dan buyut-buyut ke bawah semuanya, gimana tentang ibadahnya, gimana agamanya dan lain sebagainya. Jadi tetap Haji, saran saya nasihat itu terus dilakukan meskipun orang sudah memikul amal ibadahnya masing-masing, betul dosa dia
Allah limpahkan dosa dia Allah, tetapi orang tua, yang namanya orang tua, dia tetap kena dosanya kalau tidak mengingatkan. Harus tetap mengingatkan, minum nasihat. Ya misalkan, nah jangan lupa ini saatnya zakat fitrah ya, telepon. Nah jangan lupa ini saatnya kurban sunnah. Yang wajib aja doh ya zakat fitrah. Nah jangan lupa sholatnya, apapun kondisimu kamu sholat. Apapun. Iya pasti. Iya. Ya mudah-mudahan ianya itu bentuk keseriusan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Pak Dokter? Mangga sedikit mungkin, mohon maaf. Sampai jam 6. Fikih itu persamaannya dengan bahasa Indonesia apa? Fikih itu pengetahuan. Nuzul Quran. Ya. Itu apa? Ya. Fikih itu pengetahuan. Pengetahuan. Jadi Makanya ada fikih Umar itu adalah pengetahuan Umar. Nah, kalau fikih Umar dia sudah menjadi istilah. Sudah menjadi istilah yang artinya fatwa Umar. Fatwa. Kalau di situ artinya fatwa. Fikih. Ya monggo Pak Haji. Oh ya satu lagi. Nuzul itu turun. Nuzul Quran. Turunnya Al-Quran. Turunnya Quran kan 2 kali ya kan? Pertama dari Lauhil Mahfuz ke langit, itu nuzul pertama, itu dalam bentuk kitab. Jadi sudah begini kitab ini. Dibawa oleh malaikat turun. Nah, nuzul kedua dari langit ke Rasulullah. Itu nuzul kedua itulah yang kita peringati, nuzul Quran itu. Bertahap 22 tahun sekian. Gitu. Jadi 2 kali turun. Turun dari Allah ke langit, lalu dari langit ke Rasulullah itu turun kedua. Turun dari Allah ke langit itu malam Lailatul Qadar. 27 kemungkinan besar. Turun kedua ulama ikhtilaf, ada yang mengatakan 8 Ramadan, ada yang mengatakan 23 Ramadan, ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan bahkan di bulan Rajab turun kedua itu. Maka memperingati nuzul Quran itu sebenarnya tidak usah terikat dengan waktu, karena tadi ada beberapa pendapat riwayat 23, 8, 17 dan bahkan di bulan Rajab. Itu turun keduanya. Bertahap sesuai dengan peristiwa konteks sejarahnya semuanya. Ya kalau di Al-Kautsar nuzul Qurannya besok, bukan turunnya Quran besok di Al-Kautsar, bukan, maksudnya peringatannya besok ya. Peringatannya besok, jadi itu seperti itu. Monggo Pak Haji terakhir misalnya. Ada orang mengadop seseorang menjadi anaknya. Ya. Itu walinya bukan itu satu, yang kedua itu coba dua. Yang kedua orang bercerai. Habis itu tidak bisa dia menghubungi anaknya dinikahkan dengan orang lain, tapi diwakili sama Departemen Agama. Gimana hukumnya? Oleh hakim. Tidak dikasih tahu. Ya, yang pertama Kasus ini. adopsi, hukum anak adopsi. Adopsi itu dalam Islam tidak menetapkan hukum apapun. Sekali lagi, adopsi dalam Islam secara syariat ya, bukan secara undang-undang yang ngatur adopsi. Dalam Islam adopsi itu tidak memberikan hak istimewa apapun. Dia hanya kebaikan dari orang yang punya kedermawanan kepada anak yang perlu santunan. Hanya itu. Jadi orang anak yang adopsi anak itu hanya pahala yang dicari, nggak ada lain. Dia tidak diberikan hak perwalian, dia tidak diberikan hak nasab, dia tidak diberikan hak waris, dia juga tidak punya hak muhrim atau mahram. Jadi 4 hukum inti itu tidak berlaku pada adopsi. Waris tidak berlaku, nasab tidak berlaku, tidak boleh pakai bin, haram itu. Ada azab khusus bagi orang yang menisbatkan bin padahal bukan pada ayahnya. Tidak mendapatkan kemuhriman atau mahram dan tidak mendapatkan satu lagi apa tadi? Waris. Jadi waris, wali, muhrim dan juga nasab tidak dapat gitu. Adopsi itu dalam fikih, dalam syariat. Nah, otomatis siapa walinya? Adopsi itu kalau orang tua aslinya masih ada dan memang dari hubungan yang sah, maka dia berhak mewalikan atau dia yang mewalikannya. Kalau dicari-cari sekali tidak ada, wali hakim gitu. Tapi kalau anak itu dulunya hasil hubungan tidak syar'i atau berzina, dia tidak dapat hak pewarisan. Jadi anak haram, mohon maaf penyebutannya anak haram secara fikih maksud saya, bukan secara stigma. Anak haram atau anak di luar pernikahan, dia sama sekali tidak memiliki hak hukum.
waris, nasab, wali, muhrim, dia tidak punya. Anak di luar nikah itu tidak punya. Dosanya orang tua. Anaknya tidak dosa. Anaknya tidak dosa. Yang dosa itu orang tua. Yang haram itu orang tuanya sebenarnya, bukan anaknya. Nah, nanti kalau menikah, walinya adalah wali hakim. Pertanyaan kedua tadi, anak diambil oleh orang tuanya, oleh ibunya, non muslim, sama muslim. Kemudian mau menikah anak tersebut, harusnya dicari bapaknya. Walaupun sudah berpisah orang tuanya, cari bapaknya. Bang, ini kamu nikahkan anak saya, nikahin anak kamu ini. Ya, saya nikahkan nanti. Nah, kalau bapaknya menolak, wali hakim. KUA-nya meneruskan. Iya, KUA itu wali hakim. KUA itu wali hakim itu negara. Karena dalilnya kata Nabi, ana waliyun man la waliyalahu, atau as-sultan waliyun man la. Sultan itu, pemimpin itu adalah wali bagi yang tidak punya wali. Nah, di kita sultannya kan adalah Departemen Agama dalam urusan pernikahan. Maka, tapi tadi usahakan dulu cari orang tua aslinya. Kalau sudah se-Indonesia dikulibek lewat berbagai aplikasi itu baru itu wali hakim gitu. Cari aplikasi, orang kan banyak sekarang nyari. Kalau tidak ada maka tidak itu. Jadi itu Pak, cari dulu walinya. Kalau tidak ada sudah wali hakim. Ujung-ujung nama kalau wali tidak mau menikahkan, cari wali yang lain. Kalau bapaknya nggak mau, cari kakeknya. Kakeknya nggak mau, cari pamannya. Kalau nggak mau juga, anaknya mungkin barangkali sudah gede atau saudaranya, silahkan. Di tartib wali ada dalam fikih Syafi'i. Beda-beda tiap mazhab tartib wali itu. Ada yang ke samping dulu, ada yang ke bawah, itu beda-beda. Jadi dipastikan dulu. Tapi itu setelah orang tua aslinya memang tidak mau. Kalau orang tua asli tidak mau, wali samping, wali bawah, wali atas tidak mau juga, maka wali hakim bisa bertindak. Ya itu, ya. Baik, terima kasih Bapak, mohon maaf atas tambahan waktunya. Mudah-mudahan ada pencerahan, ada sedikit manfaat dari kita sampaikan, dan mudah-mudahan menjadi majelis keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.